Langkah-langkahnya yang pertama adalah kita menyiapkan bahan yang akan digunakan yang berupa Arduino Uno, kabel USB, kabel jumper male to male dan kabel jumper male to female, sensor ultrasonic, breadboard, 2 buah resistor dan 2 buah LED hijau dan merah. Nah, pada langkah pertama yaitu kita melakukan pemasangan sensor ultrasonik. Jadi kita sambungkan sensor ultrasonik ke Arduino Uno menggunakan kabel jumper. Nah, di sini pin VCC sensor dihubungkan ke pin 5V pada Arduino. Kemudian pin GND sensor dihubungkan ke GND pada Arduino. Nah, dilanjutkan oleh pin trig sensor dihubungkan ke pin digital 11 Arduino. Dan pin Enco sensor dihubungkan ke pin digital 12 Arduino. Sensor ini akan mengirimkan gelombang ultrasonik dan menerima pantulannya untuk mengukur jarak. Nah, selanjutnya kita akan membuat rangkaian LED di breadboard. Jadi yang pertama kita menyiapkan 2 buah LED di breadboard, yang satu LED hijau dan yang satu LED merah. Kemudian kita pasang resistor pertama dengan kutub positif LED hijau dan resistor kedua sejajar dengan kutub positif LED merah. Resistor ini berfungsi untuk membatasi arus listrik agar LED tidak rusak. Kemudian selanjutnya kita menyambungkan LED ke Arduino. Jadi kita hubungkan ujung resistor LED hijau dengan pin digital 6 Arduino dan ujung resistor LED merah dengan pin digital 7 Arduino. Kemudian kita sambungkan kutub negatif kedua LED ke jalur GND di breadboard yang juga terhubung dengan GND pada Arduino. Kemudian setelah rangkaian selesai, kita membuka Arduino ID di laptop, lalu kita menuliskan kode program yang akan digunakan. Selanjutnya, kita menyambungkan Arduino pada laptop dengan menggunakan kabel USB. Jadi setelah program selesai, kita menyambungkan Arduino ke laptop menggunakan kabel USB, kemudian kita memilih port yang sesuai di tools port, lalu tekan tombol upload untuk mengunggah program ke Arduino. Nah, setelah program berhasil diunggah, maka kita arahkan sensor ke arah objek. Jika jarak objek lebih dari 15 cm, maka LED hijau akan menyala. Jika objek kurang dari atau sama dengan 15 cm, maka LED merah akan menyala.
Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang program yang digunakan. Nah, di sini ini pada bagian awal program kita melakukan deklarasi pin dan variabel yang digunakan. Jadi print pin int trip pin 11 sama dengan 11 dan int excho pin sama dengan 12. Nah, masing-masing berfungsi sebagai pemancar dan penerima ultrasonik dari sensor. Kemudian di sini ada pin LED yang terdiri dari int LED merah sama dengan 7 dan int LED hijau sama dengan 6. Yang digunakan sebagai output untuk mengendalikan 2 buah LED indikator. Kemudian di sini ada long duration yang digunakan untuk menyimpan waktu pantulan sinyal dalam satuan mikrodetik. Kemudian ada INTCM yang digunakan untuk menyimpan hasil konversi waktu pantulan menjadi jarak dalam satuan sentimeter. Nah, kemudian di sini ada voice setup. Jadi pada fungsi setup ini komunikasi serial begin diaktifkan dengan serial begin 1600 untuk memungkinkan Arduino mengirim data jarak ke serial monitor. Selanjutnya setiap pin ini diatur sesuai fungsinya menggunakan perintah pin mode. Di sini ada trip pin output yang diset sebagai output karena Arduino ini perlu mengirim sinyal ultrasonik ke sensor. Kemudian echo pin diset sebagai input karena menerima pantulan gelombang. Kemudian di sini ada 2 LED yang diset sebagai output karena akan memberikan respon visual berdasarkan hasil pengukuran jaraknya. Nah, kemudian di sini ada void loop. Jadi dalam fungsi loop ini Arduino akan mengirim sinyal pemicu ke sensor ultrasonik. Nah, digunakan perintah digital raw dan digital write trip pin high selama 10 mikrodetik yang berfungsi untuk menghasilkan denyutan singkat yang akan memicu sensor memancarkan gelombang suara ke ultrasonik. Setelah itu pin dikembalikan ke kondisi low, ini trip pin low, ke kondisi low agar siap menerima hasil pantulan. Nah, proses ini dilakukan dengan ketepatan waktu yang singkat sehingga digunakan delay mikrosekon. Nah, kemudian setelah sinyal Arduino menunggu pantulan gelombang yang diterima kembali oleh sensor, di sini akan digunakan perintah batasnya pantulan duration sama dengan pulsein echo pin high yang digunakan untuk mengukur lamanya waktu pin echo berada pada kondisi high yang menunjukkan lamanya waktu tempuh gelombang dari sensor ke objek dan kembali lagi. Nilai waktu ini disimpan dalam variabel duration dalam satuan mikrodetik. Jadi semakin jauh jarak objek semakin lama waktu pantulan yang diterima dan sebaliknya. Kemudian setelah mendapatkan waktu pantulan, langkah selanjutnya adalah mengkonversi nilai waktu tersebut menjadi jarak. Nah, ini pun konversi waktu ke jarak yang dipakai adalah cm sama dengan duration per 2 per 29.1. Jadi pembagian dengan 2 dilakukan karena waktu yang terukur merupakan perjalanan bolak-balik gelombang. Jadi nilai 29,1 ini merupakan nilai yang berasal dari kecepatan suara di udara, yaitu sekitar 343 meter per detik atau 29,1 mikrodetik. Nah, hasil perhitungan ini akan disimpan dalam variabel sentimeter yang merepresentasikan jarak objek dalam satuan sentimeter. Nah, kemudian setelah jarak ini berhasil dihitung, hasil pengukuran dikirim ke komputer melalui serial monitor menggunakan perintah serial print dan serial print satuin. Jadi jarak, kemudian diikuti nilai sentimeter dan satuan sentimeter ditampilkan secara berurutan. Jadi hal ini memungkinkan pengguna untuk memantau hasil pengukuran jarak secara langsung pada layar komputer. Nah, kemudian setelah jaraknya ini diketahui,
kita menggunakan if else untuk mengontrol dua buah LED nih, hijau dan merah, berdasarkan jarak yang diukur. Jadi jika jarak objek lebih dari 15 cm, maka LED hijau ini atau digital white LED hijau high ini akan menyala, dan LED merah, digital white LED merah low ini akan mati. Sebaliknya, jika jarak objek kurang dari atau sama dengan 15 cm, maka LED merah ini akan menyala dan LED hijau ini akan mati. Nah, kemudian di akhir fungsi loop ini ada perintah delay 300 yang memberikan jeda selama 300 milidetik sebelum siklus pengukuran berikutnya itu dimulai. Jadi penundaan ini berfungsi agar sensor tidak membaca data itu terlalu cepat, sehingga hasil pembacaan di serial monitor ini menjadi lebih stabil dan mudah dibaca. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.